Nama saya Ratu Dini Rahmawati dengan NIM 20200303042 dari Universitas Esa Unggul. Sebelum aku membahas mengenai inflamasi, kalian tahu nggak sih apa itu inflamasi? Jadi, inflamasi merupakan respon protektif yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam upaya mengembalikan keadaan sebelum cedera atau untuk memperbaiki diri sendiri sesudah terkena cedera. Reaksi inflamasi terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat-zat kimia, maupun oleh patogen. Reaksi inflamasi ditandai dengan ciri-ciri kemerahan, kemudian membengkak, terasa sakit, terasa panas, dan kehilangan fungsi. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu inflamasi? Nah, sekarang apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya inflamasi di dalam tubuh dari mulai terpaparnya mikroorganisme sampai timbulnya 5 tanda dan gejala inflamasi? Yuk lihat penjelasannya dalam video ini. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Tapi apakah kalian penasaran bagaimana sih luka bisa sembuh dengan cepat? Nah, bisa dilihat pada video ini. Anggap saja kalian sedang mengatur beberapa kertas. Kemudian, tiba-tiba tangan kalian tersayat dan menyebabkan luka. Bagaimana ya cara tubuh kita untuk mengatasi bakteri yang masuk melalui luka tersebut, sehingga akan menginfeksi jaringan luka yang terbuka? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah satu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrofag yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan dan menghancurkan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu makrofag? Nah, jadi makrofag itu merupakan fagosit yang berukuran besar, yang mampu menelan ratusan patogen dan tetap bertahan. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu makrofag? Sekarang kita lanjutkan ya. Hampir secara langsung sekelompok sel bernama mast cell atau sel mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut, sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat. Yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun akan meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler, yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah, membantu teman seperjuangan yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Kulit menjadi kemerahan dan terasa sakit. Secara medis, pembengkakan dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler, yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi, dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah di tempat yang terinfeksi sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel yang lainnya termasuk monosit yang berubah menjadi makrofag dalam 8-12 jam. Neutrofil dan monosit akan membantu menghalangi infeksi, dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal hanya dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lokasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor umum, karena pada dasarnya setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka.